Ya, kembali lagi bersama saya Karisma di Curative Waffle. Ini pertama kalinya akan mengupload podcast atau orang ngomong nggak jelas, tapi dengan bahasa Indonesia. Biasanya saya bisa berbicara bahasa Inggris, cuman saya lagi males berbahasa Inggris. Karena pembahasannya tentang Timnas Indonesia Putri. Nah, Timnas Indonesia Putri baru beberapa hari yang lalu kalah 15-0 sama Timnas Pusat alias Timnas Belanda. Nah, kok bisa? Ya karena Timnas Indonesia belum ada, ya itu belum proper timnas lah sebenarnya menurut saya ya, sebagai pengamat sepak bola wanita semenjak awal tahun ini. Ya gimana ya, dipikir-pikir ya, Belanda tuh udah menang Euro tahun, dan itu pun juga baru 7 tahun yang lalu. Mereka Euro yang kemarin terakhir tahun 2022 lumayan bagus lah performanya, meskipun kalah sama Prancis. Dan 2019 Piala Dunia mereka kalau nggak salah sampai final. Itu benar-benar peaknya Belanda lah. Kalau misalnya ditanya kapan sebenarnya timnas Belanda tuh lagi top-topnya, tuh kayak akhir 2010-an, berarti sekitar 2017, 18, 19. Terus habis itu setelah pandemi mereka jadi ya biasa aja lah gitu loh. Bukan powerhouse lah di Eropa gitu, bukan yang kayak Spanyol atau Inggris atau Jerman atau Perancis, tapi kayak mereka tuh kayak they're one step below that gitu loh menurut gue. A tier lah kalau misalnya dengan terminologi gamer. Nah, saudara-saudara, sejujurnya ini result yang sangat expected ya, karena timnas Indonesia ini memang belum belum mencapai stage di mana mereka tuh benar-benar profesional semua pemainnya. Dilihat aja dari pemain yang dipanggil dan pemain yang ditaruh di line up, dan berdasarkan data yang ada lah di internet. Ya ini Asprof itu sebenarnya apa ya? Cuman gini aja di Wikipedia, mungkin agak bias kalau misal Wikipedia, karena kan orang bisa sembarangan taruh gitu ya. Despite football being one of the nation's favorite sports, Indonesia is not among the strongest teams in the AFC, especially its women's side. Indonesia has no tradition for women's football and is considerably underdeveloped, in contrast with the men's side. Nah, kita ngelihat kan di timnas Indonesia yang pria ya, udah mencoba naik level lah istilahnya. Mereka bisa nahan seri Australia, bisa menahan seri Saudi Arabia, dan harusnya menang lawan Bahrain, tapi terus kalah sama Cina. Gimana sih gitu loh, maksudnya ada progres gitu, kelihatan gitu kan. Nah, timnas Indonesia yang putri atau yang wanita mesti bisa mencapai let's say level kompetitif lah, sama kayak tetangga aja dulu lah, sama Thailand, sama Filipina tahun kemarin main di World Cup by the way, dan Thailand 4 tahun sebelum main di World Cup, terus mereka dibantai 13-0 sama US. Ya, US itu ada pada saat itulah adalah salah satu powerhouse terbesar lah, dan mereka sampai sekarang juga mereka baru menang gold kan di Olympics. Nah, kalau dipikir-pikir ya memang masih jauh gitu loh untuk timnas Indonesia bisa mencapai level kompetitif ya, karena di Indonesia aja nggak ada liga khusus wanita. Nah, ya udah kalau misalnya kayak gitu ya harus memang ada investment dari PSSI atau dari ya I don't know businessman atau apa, bikin liga lah di Indonesia. Ya mereka resultnya tahun ini semenjak Mei mereka menang lawan Singapura 5-1, menang lawan Bahrain 3-2 di Manama, terus menang 3-0 lagi di Manama juga. Sebenarnya lumayan gitu loh, ada basisnya ada. Mereka at least kita udah lebih baik dari Singapura lah. Gelora Armada Stadium di mana sih? Oh, stadion kecilnya ini ya, stadion kecilnya GBK. Nah, habis itu kalah habis itu sama Hongkong lagi, terus dibantai 18-1 sama Urawa Red Diamonds. Nah, kayaknya ini timnas lucunya adalah mereka friendly lawan klub gitu loh, lawan Urawa Red Diamonds September kemarin, terus habis itu lawan Nojima Stella Jepang lagi, dan Ado Den Haag di Belanda. Ya kebetulan mungkin ada workshop atau ada ya kayak
apa sih namanya, bukan study tour ya, tapi ya trip lah untuk timnas Indonesia ke Belanda. Nah, ya kalau misalnya ditanya kenapa friendly lawan Belanda, ya mungkin buat tahu aja gimana caranya atau gimana timnas proper itu rasanya gimana gitu loh, lawan timnas yang actually proper, jago gitu. Ya maksudnya Belanda sekuat atau secupu-cupunya mereka juga tetap aja menang Euro, terus habis itu pernah masuk final World Cup, terus habis itu ya di Piala Dunia nggak pernah jelek-jelek amat. Ya, dan Belanda ini kalau misalnya kita lihat dari starting line-up-nya ya memang bagus gitu loh. Ini bukan starting line-up ece-ece. Nah, dan ini kombinasi yang menurut gue sebagai pengamat, saya sebagai pengamat ini ya sebenarnya kita ya nggak semuanya pemain cadangan lah dimasukin. Ya itu meskipun Ditsekop bukan kiper utama lah untuk timnas Belanda ini. Kan kiper utamanya Dennis van Domselaar. Nah, Ditsekop ya bekerja dengan baik, mungkin ya ini buat eksperimentasi bisa. Terus kita lihat dari backnya, Lin Wilms main di Wolfsburg sejak 2021, udah menang DFB Pokal 3 kali, udah menang Liga Jerman sekali, terus habis itu kayaknya menang Liga di Belanda juga deh. Sheridan Spitze, very decorated player, udah 34 tahun, sangat berpengalaman, kapten pada saat Belanda menang Euro tahun 2017. Terus habis itu Dominic Janssen, dulu Dominic Bloodworth, terus habis itu cerai jadi Dominic Janssen lagi, terus habis itu sekarang pacaran sama orang lain ada. Dominic Janssen itu terkenal akan kemampuan dead ball-nya. Jadi dia kalau misalnya di tim, di klubnya, terutama pas di Wolfsburg, itu biasanya ngambil free kick sama ngambil penalti. As a defender, lumayan kejago sih, dan dia sangat, apa ya, sangat, bukan autentik, apa tuh namanya katanya, dia ya unik gitu loh, untuk penampilannya sangat eye-catching lah, karena rambut, hairstyle-nya, dan dia kan tinggi juga. Nah, kalau Esme Brooks yang main sebagai left back, itu dia main buat Barcelona semenjak musim lalu, 2023-24. Dibeli dari PSV, I think. Ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Bentar. Mesti cek. Esme Brooks itu dibeli, oke, benar-benar. Dibeli sama dari PSV, terus habis itu masuk Barcelona. Ya, sebenarnya termasuk pemain cadangan lah di Barcelona, bukan starter utama, tapi tetap aja, maksudnya kayak tetap aja itu pemain Barcelona gitu loh, bukan main ece-ece. Nah, midfieldnya bagus juga gitu loh, ini bukan midfield yang semuanya U17, U19 yang dimainin. Ya, Vicky Kapten baru 19 tahun memang, tapi dia main buat Chelsea gitu loh, meskipun musim lalu di loan ke klub Twente, tahun ini main di Chelsea sebagai, ya bukan starter utama lah, kayaknya main sih main, cuman kayak kalau di FIFA tuh mungkin rotation atau sporadic kali ya. Kalau misalnya, ya kan kalau misalnya di Chelsea tuh midfielder utamanya ada Aaron Cuthbert, ada Sjoko Nusken, ada siapa lagi namanya tuh, siapa sih namanya Chelsea? Lupa saya, sorry. Nah, tapi ya dia main di sini ya mungkin buat pengalaman juga kali ya, maksudnya mungkin buat confidence juga lah, mungkin untuk timnas Belanda, karena timnas Belanda itu midfieldnya memang lagi regenerasi, karena dua pemain yang lumayan krusial udah mulai menurun levelnya, nanti kita bahas. Nah, tapi yang tentu saja tidak menurun levelnya ada Damaris Segurola. Nah, Damaris Segurola ini pemain yang unik in terms of dia kenapa pada akhirnya membela timnas Belanda. Ini orang sebenarnya lahir di Amerika, bapaknya orang Spanyol, orang Basque. Kayak kalau misalnya dipikir kayak Arteta, kayak Xabi Alonso, Unai Emery itu semuanya orang Basque. Terus habis itu ibunya orang Belanda. Nah, ibunya orang Belanda, dia lahir di Amerika kan, di Orlando, I think. Nah, habis itu dia dipanggil sama timnas Spanyol buat main
kalau nggak salah juniornya atau sempat senior mungkin. Sempat dapat senior cap buat Spanyol, dan dia junior levelnya di Spanyol. U17, U19, U20 semuanya di Spanyol gitu. Tapi abis itu setelah beberapa tahun 2022 dia kayak memutuskan enggak lah, gue mau membela Belanda aja. Kenapa? Karena Spanyol itu ya gimana ya, sebenarnya Spanyol itu federasinya emang agak bobrok gitu, karena korupsi lah atau misoginis lah atau macam-macam lah isunya. Itu sebenarnya isu buat another story lah. Nah makanya Aguero pada saat 2022 dia memutuskan untuk ganti negara jadi Belanda. Nah kenapa dia ganti Belanda? Karena ibunya orang Belanda dan bisa gitu kalau kayak gitu. Nah ya udah jadi timnas Belanda. Nah dan dia lumayan krusial lah di timnas Belanda ini karena dia adalah salah satu midfielder generasi baru timnas ini. Ya baru 25 tahun tapi udah menang UCL, udah menang Liga Prancis berkali-kali. Dan krusial juga dia di Lyon itu. Makanya salah satu nama yang lumayan berbahaya lah di timnas Belanda ini. Dan nggak kalah bahaya sebenarnya adalah Giroud. Nah Giroud ini pemain luar biasa talented ya untuk masalah di midfield gitu. Dia itu awal karirnya memang sama Twente kan di Liga Belanda. Abis itu dia pindah ke Bayern Munchen 2017. Abis itu dia dari Bayern Munchen meskipun nggak menang apa-apa, tapi abis itu pindah ke Arsenal dan nggak menang apa-apa lagi. Dan abis itu pindah ke Wolfsburg tahun 2021, menang Liga dan menang DFB Pokal 2 kali. Abis itu dia pindah ke City. Dan dia di City memang belum menang apa-apa juga, tapi ini orang benar-benar talented gitu loh, si Giroud ini. Dan ya sebenarnya nggak surprise bahwa dia ngegolin juga lawan Indonesia. Tapi yang agak unik adalah lini depannya, karena lini depan Belanda ini biasanya identik dengan 3 nama sebenarnya, atau 2 nama sih sebenarnya yang sangat identik di masa lalu. Nomor 1 adalah Viviane Miedema dan satunya lagi Lieke Martens van Leer. Nah, untuk right mid biasanya ada 2 pemain sih sebenarnya. Dan dulu itu ada Shanice van de Sanden yang speednya memang luar biasa, dan juga yang penggantinya speednya juga luar biasa, namanya Linette Berenstein. Nah mereka bertiga ini nggak main atau nggak dipanggil untuk sesi friendly kali ini, atau international window kali ini. Van Leer, Martens van Leer udah pensiun dari timnas karena hamil. Miedema nggak tahu kenapa Miedema nggak ketemu, mungkin cedera atau apa. Nah Berenstein same issue, mungkin cedera juga ya. Tapi dan ngelihat lagi dari lini depannya ini namanya lumayan baru-baru semua. Nah Lotte Koikelar, Nina Neistat sama Romeo Oyster. Musing gue bacanya. Nah Koikelar ini main buat Ajax, tim sama Sherida Spitze. Dia juga baru 21 tahun kayaknya baru pertama kalinya dipanggil, atau I guess baru pertama kali. Enggak pertama kali, cuman Koikelar baru 19 tahun, kan 21 tahun. Yang 21 tahun tuh si siapa namanya tadi, Nina Neistat yang main buat PSV, sama yang dipanggil juga sebagai striker utama Romeo Oyster main buat Paris Saint-Germain. Nah habis itu kita ngeliat subnya ya, maksudnya kayak kita nggak mau ngomongin timnas Indonesia kualitasnya kayak apa dulu, tapi dilihat siapa yang masuk. Ilse van de Sanden, Hendricks, Renate Jansen, Jackie Groenen, Danielle van de Donk sama Katna Snoeis. Ya Groenen, van de Donk, Renate Jansen sama Snoeis udah lumayan seasoned lah di timnas Belanda ini. Jadi ya gimana ya, kan Indonesia dibantai ya, maklumin aja lah 15-0. Jadi untuk yang ngegolin ada Loister
2 kali, Roord 2 kali, Spitsen penalti, Hutape on goal, Koikelar 2 kali, Agurala sekali, Neistat 2 kali, Jansen hat-trick, Snoes sekali. Gila ya, kalau misalnya dibantai, ngeliat tim dibantai 15-0. Gue sebenarnya Indonesia tuh bukan nggak ada harapan di masa depan gitu loh. Lihat main mudanya kayak Claudius Schoenemann, keponakannya Timo Schoenemann yang dulu kayaknya pernah lihat di film deh pas gue masih SMA. Nah ya sebenarnya masih ada beberapa nama-nama gitu ya, maksudnya di Indonesia tuh nggak all doom and gloom, nggak ada masa depan sebenarnya, tapi mesti butuh investment dari PSSI, dari bisnismen kaya lah mungkin untuk membuat liga wanita, atau mungkin ya karena pemainnya memang nggak ada, jadi liga wanita memang belum ada. Karena lihat aja liga Indonesia yang cowok aja masih sebagus-bagusnya juga masih ada banyak isunya kan. Nah untuk Indonesia bisa mencapai level, let's say nggak harus nyampe levelnya si Belanda lah, sampai levelnya Vietnam atau sampai levelnya Filipina aja yang bisa masuk Piala Dunia, it's still a long way to go. But ngeliat dari seberapa banyak orang Indonesia, sebenarnya bisa lah di masa depan ya. Kita nggak ngomong Piala Dunia berikutnya, tapi let's say 2027 Piala Dunia nih, 2035 leh, mungkin by that time in 11 years kita nggak who knows lah, bahwa Indonesia mungkin bisa jadi timnas yang bagus, at least nggak dibantai 15-0 sama Belanda, 18-0 sama Australia, terus amat friendly sama klub dibantai 10-0, 11-0. Bisa lah Indonesia lah. Ya sekian dari saya, CWX Curative Waffle ini special edition bahasa Indonesia karena saya ingin aja. Terima kasih telah mendengar. Ini podcast berapa lama sih? 17 menit, lumayan lah. Deh kalian kalau misalnya mau dengar insight tentang sepak bola wanita, sebenarnya saya bisa berbicara lebih lama lagi. Tapi untuk isu ini, atau mungkin tapi edisi ini, ya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah mendengar. Sampai jumpa and goodbye.